Kenapa Habib tidak berani tes DNA? Ah, Saya bukannya tidak berani, tapi saya sudah berulang kali menyampaikan agama kita ini agama dalil, oke. harus ada landasan dasar Hmm. kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi kalau mau tes DNA harus ada dalil dulu. Jadi Habib ini teman-teman mempertanyakan ada tidak dalilnya ya melakukan tes DNA. Ini sama saja mempertanyakan ada tidak dalilnya makan tahu tempe, makan combro. Ya nggak ada dalilnya teman-teman ya, karena tahu tempe, combro, pisang goreng, tes DNA nggak ada di zaman Rasulullah. Dan justru karena nggak ada dalilnya maka itu bukan bagian dari syariat teman-teman ya. Ngapain mempertanyakan dalilnya? Kecuali Anda mempertanyakan dalilnya, ada orang sholat maghrib 4 rakaat, ada orang sholat subuh 3 rakaat. Mana dalilnya? Itu baru tepat. Dan apa yang berlaku bagi keumuman masyarakat, maka berlaku juga bagi Anda para Habib-Habib ini. Contoh seperti Najwa Shihab ketika melakukan tes DNA, ternyata gennya lebih dominan ke India. Nah, kalau masyarakat secara umum ya, seperti Najwa Shihab boleh melakukan tes DNA, maka Anda juga boleh melakukan tes DNA ya. Jangan justru Anda mengkhususkan diri, mengkotak-kotakkan diri ya. Kalau para habaib nggak perlu melakukan tes DNA. Ini alasan yang dibuat-buat teman-teman ya. Sekarang saya pertanyakan, mana dalilnya tentang perkara ini? Ini kan kelompok Anda yang mengatakan seperti ini. Wali Anda Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya menemukan satu video yang lucu dan unik teman-teman ya. Ketika ada seorang Habib yang ditanya, kenapa para habaib nggak berani melakukan tes DNA? Jawabannya ini lucu teman-teman ya. Bukannya saya nggak berani melakukan tes DNA, tapi katanya agama kita ini adalah agama dalil. Maka ketika kita melakukan sesuatu maka butuh dalil. Artinya dia mempertanyakan, ada nggak dalilnya melakukan tes DNA? Ini kebodohan teman-teman ya. Ingat, perkara tes DNA itu adalah bukan syariat. Jadi nggak perlu ditanya mana dalilnya. Tes DNA ini adalah perkara keduniaan. Kalau Anda bertanya mana dalil tes DNA, sama saja Anda mempertanyakan mana dalilnya boleh makan tahu tempe, combro, ya, pisang goreng, molen, sama saja. Ya jawabannya nggak ada, karena di zaman Rasulullah nggak ada tahu tempe, nggak ada combro, nggak ada tes DNA. Dan justru karena nggak ada dalilnya, maka perkara tersebut bukan bagian dari perkara syariat. Dia masuk ke perkara duniawi, teman-teman ya. Jadi nggak tepat kalau Anda bertanya tentang dalil melakukan tes DNA. Kecuali Anda bertanya, mana dalilnya orang sholat maghrib 4 rakaat ya. Misalkan Anda melihat ada orang sholat maghrib 4 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, maka itu perlu ditanyakan mana dalilnya. Karena apa? Agama Islam ini telah sempurna, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tes DNA tidak pernah ada, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka sesuatu yang tidak ada dalilnya itu bukan masuk ke perkara syariat dan berlaku bagi keumuman masyarakat. Boleh dilakukan. Contoh, Najwa Shihab pernah melakukan tes DNA ya. Ternyata gennya lebih dominan ke India. Nah, kalau Najwa Shihab atau masyarakat secara umum ya boleh melakukan tes DNA, maka boleh juga bagi para Habib-Habib ini. Jangan mengkotak-kotakkan diri karena Anda merasa Anda Habib, lalu menghususkan golongan Anda tidak boleh melakukan tes DNA. Nggak seperti itu ya. Baik, kita simak dulu videonya. Kenapa Habib tidak berani tes DNA? Saya bukannya tidak berani, tapi saya sudah berulang kali menyampaikan agama kita ini agama dalil, Hmm. harus ada landasan dasar Oke. kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi kalau mau tes DNA harus ada dalil dulu. Kenapa saya harus tes DNA? Padahal sudah banyak sekali penelitian-penelitian, jurnal-jurnal ilmiah yang tidak merekomendasikan metode tes DNA untuk melacak nasab seseorang 400 tahun. Dan tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun dalil maupun kajian ilmiah, dan tidak ada satupun jurnal ilmiah yang menganjurkan atau memperbolehkan atau mengesahkan
pelacakan nasab menggunakan tes DNA. Tidak ada satupun dalil. Jadi yang tes DNA ini silahkan tunjukkan dalil satu aja dulu. Jadi Habib ini mengatakan teman-teman, agama kita ini adalah agama dalil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu maka butuh landasan. Saya setuju. Sangat-sangat saya setuju bahwa agama kita ini adalah agama dalil. Buktinya diturunkan Al-Quran dan hadis. Tapi khusus perkara tes DNA teman-teman, saya nggak setuju ya dimintakan dalilnya. Makanya saya berikan perumpamaan bahwa tes DNA ini sama seperti orang bertanya mana dalilnya boleh makan tahu tempe. Karena sama-sama masuk ke perkara duniawi, bukan bagian dari perkara syariat. Dan karena nggak ada dalilnya teman-teman, justru itu menjadi bukti bahwa tes DNA itu bukan perkara syariat. Sekarang kita tampilkan video teman-teman ya, beberapa dongengan dari kelompok mereka sendiri, Habib-Habib ini, yang berani berbicara tentang pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla, Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari. Mana dalilnya? Coba tunjukkan saya. Coba kita simak videonya. Sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kemudian bagaimana dengan video ini? Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Mana dalilnya? Ya, sedangkan perkara kematian ya, perkara alam kubur teman-teman sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis teman-teman. Itu yang perlu ditanyakan, mana dalilnya. Makanya sekali lagi saya katakan, saya ulangi teman-teman ya, kalau ada orang bertanya mana dalilnya melakukan tes DNA, ini sama saja bertanya mana dalilnya boleh makan tahu tempe teman-teman, makan combro segala macam. Ini nggak nyambung ya. Ya jelas nggak ada dalilnya karena itu bukan perkara syariat teman-teman. Teman-teman mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.